Halo semua, kembali lagi dengan kami kelompok 3 dan kali ini kami akan menjelaskan mengenai program yang sudah kami buat, yaitu tentang pemilihan produk skincare yang bagus menggunakan metode weighted product. Nah, program ini kami buat menggunakan bahasa pemrograman C++, dan di sini ada tampilan awal program yang sudah di-running, ini tampilan sementaranya. Dan sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Melissa Kristi Pasyawan dengan NIM 220240032. Perkenalkan, nama saya Evert Paul Mangimbelat dengan NIM 220240030. Oke, jadi di sini kita mulai dari bagian include. Nah, di sini terdapat beberapa include yang diantaranya ada include Windows.h, include IOStream, include CMath, include IO manit, dan include SSstream. Kemudian di sini terdapat define. Nah, define ini ada define ID edit page 200 dan juga define ID button calculate 300. Selanjutnya di sini terdapat double C, yang dimana double C ini untuk input kriteria pada 3 alternatif. Lalu ada double W untuk bobot untuk setiap kriteria. Kemudian ada double W, namun ini W-nya huruf besar, untuk bobot yang sudah dinormalisasi. Selanjutnya ada double S untuk nilai S pada alternatif dan double V untuk nilai V pada alternatif. Lalu ada bool is calculation is done sama dengan false. Oke, selanjutnya ada void display calculation steps. Nah, di dalam void display calculation steps ini akan berfungsi untuk menampilkan bagian dari perhitungannya. Jadi, perhitungan-perhitungan tersebut akan tampil berdasarkan fungsi pada display calculation steps. Oke, sini di dalam display calculation steps terdapat bagian untuk mengatur warna dari teks berdasarkan status perhitungannya. Jika apabila perhitungan tersebut selesai, maka akan mengubah warna teks menjadi hitam. Sedangkan jika belum, maka akan tetap berwarna putih. Oke, selanjutnya di sini ada bagian untuk mengatur posisi X dan Y, atau akan mengatur posisi X dan Y. Itu dengan menggunakan int expose left, lalu ada int expose middle, int expose right, dan juga int yPos. Oke, selanjutnya di sini ada bagian untuk menampilkan proses normalisasi bobot pada bagian sebelah kolom kiri, yaitu dengan menggunakan text out, HDC expose left, yPos, proses normalisasi bobot. Oke, jadi itu untuk menampilkan proses normalisasi bobot. Nah, dalam menampilkan proses normalisasi bobot juga akan tampil bagian untuk bobot asli, total bobot, dan tampilkan bobot yang dinormalisasi. Selanjutnya, pada bagian kolom tengah, kita akan menampilkan bagian perhitungan nilai S. Jadi nantinya pada bagian kolom tengah tersebut akan menampilkan perhitungan nilai S. Begitu juga untuk bagian kolom sebelah kanan akan menampilkan perhitungan untuk nilai V. Oke, jadi selanjutnya di sini ada bool validate input. Nah, bool validate input ini akan bertugas untuk memvalidasi input pada program. Selanjutnya di sini ada void calculate weight product. Nah, void calculate weight product ini berfungsi dalam melakukan perhitungan weight product, atau di dalamnya akan terjadi proses perhitungan. Yaitu kita lihat di sini ada langkah 1 untuk normalisasi bobot. Nah, ini adalah rumus dalam melakukan normalisasi bobot. Selanjutnya ada langkah kedua, yaitu untuk menghitung vektor S untuk setiap alternatif. Ini juga bagian untuk rumusnya. Kemudian ada langkah 3, yaitu untuk menghitung nilai V. Oke, selanjutnya di sini ada void display result. Nah, void display result ini akan berfungsi untuk menampilkan hasil akhir. Dan ini berbeda dengan bagian yang pertama, yaitu untuk void display calculation steps. Bedanya adalah
Untuk void display calculation steps, dia hanya akan menampilkan bagian proses perhitungannya. Sedangkan untuk bagian pada void display result, ini hanya akan menampilkan hasil akhir dari proses perhitungan. Jadi berbeda ya. Oke, jadi di dalam void display result nantinya akan tampil hasil akhir perhitungannya. Oke, di dalam void display result terdapat char buffer, set page mode, lalu ada set text color. Dan juga untuk mengatur warna, kita membuatnya di sini jadi warna hitam. Dan juga tulisan di dalam sini yaitu hasil akhir. Oke. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian result callback window procedure, yaitu pada bagian ini merupakan fungsi callback utama untuk window, yaitu dalamnya pertama ada baris static hwnd edit, yaitu untuk membuat 3 baris untuk alternatif, 3 alternatif, lalu 5 untuk baris atau kolom dari kriteria atau 5 kriteria. Kemudian di sini ada hedit w atau untuk bagian kolom bobot. Kemudian di sini untuk H button untuk tombol hitungnya. Nah, selanjutnya di sini ada switch case, yaitu dalamnya ada case vm create, yaitu sebuah fungsi untuk membuat tabel. Di sini pertama ada fungsi untuk membuat label dari kriterianya, yaitu yang pertama ada label pertama ada harga, label kedua kandungan, label ketiga kepopuleran, label keempat manfaat, dan label kelima keamanan. Lalu selanjutnya fungsi membuat edit controls untuk input kriteria, yaitu membuat sebuah fungsi untuk menginput kriterianya dari di sini sudah ada const-char, skincare label atau label untuk dari alternatifnya, yaitu skincare A, skincare B, dan skincare C. Lalu ada fungsi untuk membuat kontrol statik untuk label, yaitu untuk kolom untuk harga, kandungan, kepopuleran, manfaat, dan keamanan. Lalu di sini ada fungsi untuk membuat label kolom bobot, yaitu di sini yang pertama create window untuk membuat kolom bernama bobot. Lalu di sini ada fungsi membuat edit controls untuk input bobot atau input untuk nilai bobotnya yang berjumlah 5. Lalu di sini kami menambahkan keterangan label keterangan di samping kanan kolom bobot, yaitu konser keterangan bobot. Lalu selanjutnya ada create untuk membuat tampilan dari keterangan bobotnya. Lalu di sini ada fungsi untuk H button, create window H button untuk membuat tombol yang bernama hitung. Lalu selanjutnya ada fungsi case vm command, yaitu fungsi untuk menerima perintah dari kontrol. Yaitu di sini ada fungsi untuk mengambil nilai input dari edit controls. Kemudian di sini ada fungsi loop untuk mengecek apakah tombol calculate ditekan atau tombol hitung ditekan. Lalu dalamnya lagi ada fungsi untuk mengambil nilai input dari edit controls atau input matriz C. Lalu ini fungsi untuk mengambil nilai input bobot atau array W. Lalu selanjutnya fungsi memanggil perhitungan make product. Lalu selanjutnya ada case vm pane, yaitu fungsi untuk menangani penggambaran jendela. Lalu dalamnya ada pemanggilan fungsi display calculation steps dan display results. Lalu ada fungsi case vm destroy, yaitu fungsi menangani penghancuran window
yaitu dengan mengakhiri aplikasi. Lalu ada default dan return untuk mengembalikan 0 sebagai hasil. Dan yang terakhir ada fungsi utama menjalankan program, yaitu win API win main. Di dalamnya ada, yaitu ini merupakan nama kelas window yang didaftarkan. Lalu di sini ada struktur untuk mendefinisikan kelas window. Lalu ada fungsi untuk mengisi nilai ukuran struktur within the class X. Yang dalamnya ada fungsi untuk mengatur warna latar belakang, yaitu berwarna hijau min, dan memanggil nama kelas window-nya yang akan digunakan. Lalu ada fungsi pemanggilan mengatur window, yaitu untuk menampilkan pesan kesalahan jika pembuatan window gagal. Lalu fungsi membuat window dengan judul perhitungan weighted product, pemilihan produk skincare yang bagus. Lalu jika pemuatan window gagal, maka akan menampilkan fungsi ini. Lalu ada fungsi untuk menampilkan window ke layar dan memperbarui layar window. Lalu yang terakhir ada fungsi utama aplikasi yang menangani pesan window. Dan terakhir ada mengembalikan nilai saat program selesai dijalankan atau return MSG WParam. Dan selanjutnya saya akan mencoba mengcompile dan running programnya. Dan ini tampilan programnya. Dan sini saya juga sudah memiliki data yang akan kita masukkan ke dalam program ini, yaitu sebuah data 3 produk skincare yang terbuat dari bahan charcoal. Nah, di sini ada nama produknya, yaitu ada Biore Charcoal Cleanser, Garnier Skin Active Charcoal Mask, Pond's Pore Cleansing Charcoal. Kemudian ada juga untuk bobotnya. Kita langsung saja isi pada bagian harganya. Untuk skincare A, dia berharga 120.000. Untuk skincare B atau Garnier Skin Active Charcoal berharga 80.000. Dan yang ketiga kita anggap skincare C berharga 45.000. Lalu untuk kriteria kandungannya, pada skincare A kita beri 80, lalu skincare B 75, dan skincare C 75. Lalu untuk nilai kepopulerannya atau popularitasnya, skincare A 90, skincare B 85, skincare C 80. Lalu untuk pada bagian manfaatnya, skincare A 85, skincare B 90, dan skincare C 80. Dan untuk nilai keamanannya, pada skincare A bernilai 80, skincare B 85, dan skincare C 85. Lalu kita akan masukkan bobotnya dan keterangan. Kalau 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 sama dengan buruk, dan 1 sangat buruk. Dan kita akan masuk untuk bobot untuk kriteria harga. Dia berbobot 4. Lalu untuk kriteria kedua berbobot 3, kriteria ketiga berbobot 5, kriteria keempat berbobot 4, dan kriteria 5 berbobot 3. Lalu kita akan coba hitung dengan menekan tombol hitung ini. Di sini sudah keluar hasil akhirnya. Dan jika kita perluas layarnya, maka di sini sudah ada tampilan untuk menampilkan proses perhitungan untuk menemukan hasil akhir dari S1 sampai S3 dan V1 sampai V3. Nah, di sini ada proses perhitungan dari normalisasi bobot dan jumlah total bobot. Lalu di sini ada hasil bobot yang sudah dinormalisasi, yaitu W1 0,21, W2 minus 0,16, W3 0,26, W4 0,21, dan W5 minus 0,16. Lalu di sini proses perhitungan dari nilai S. Di sini ada S1 perhitungannya.
menghasilkan 24,479, lalu S2 menghasilkan 22,422, dan S3 menghasilkan 19,071. Lalu proses perhitungan nilai V-nya yaitu S1 dibagi ekivalen dari S, lalu V2 S2 per ekivalen dari S, V3 sama dengan S3 per ekivalen dari S. Dan hasilnya didapatkan yaitu V1 sama dengan 0,371, V2 sama dengan 0,340, dan V3 sama dengan 0,289. Jadi nilai tertinggi yang dipilih adalah V1 sama dengan 0,371 atau sama dengan skincare A atau skincare yang bernama Biore Charcoal Cleanser. Dan itulah penjelasan mengenai program yang sudah kami buat tentang pemilihan produk skincare yang bagus menggunakan metode weighted product dari kami kelompok 3. Sekian dan terima kasih.